Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendastofi dengan nomor stambuk F551 19001. Nama saya Nita Yohana Sakti dengan stambuk F551 19003. Nama saya Liza Amalia dengan nomor stambuk F551 19032. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah pemrograman web 1. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu yang pertama Ibu Desi Santi Eskom MT, yang kedua Ibu Wirdayanti Eskom MN, yang ketiga yaitu Bapak IR Saiful Hendra Eskom Mkom, serta Bapak Ilman Pradana Eskom Mkom. Adapun tema dalam pembuatan website ini, kami mengangkat tema website untuk pencarian movie, pencarian film dengan detail dari film tersebut. Adapun isi dari web yang kami buat itu, yang pertama di indeks kita bisa mengetikkan pencarian atau penelusuran untuk sebuah film. Yang selanjutnya itu jika kita klik untuk mengisikan komentar, kita dapat login dan register. Selanjutnya jika kita berhasil untuk login, kita dapat mengetikkan komentar. Jika kita berhasil untuk meng-create sebuah komentar, di situ kita dapat meread, mengupdate, dan mendelete komentar yang kita buat. Jadi sekarang kami akan menjelaskan untuk interface dari website yang telah kami buat. Jadi yang pertama, di sini merupakan halaman indeks atau halaman home dari website ini, di mana kami memberikan fitur pencarian di sini dengan menyertakan API dari website IMDb Film. Sehingganya ketika di sini pengunjung website ingin mencari sebuah film, contoh di sini kami berikan contoh untuk film Frozen. Nah, di sini akan muncul untuk film Frozen, pencarian Frozen, dan pengunjung bisa melihat detail dari film Frozen. Seperti itu. Itu untuk bagian indeks. Selanjutnya kami akan memperlihatkan untuk tampilan dari laman about. Selanjutnya pada bagian about di sini berisi tentang kami dari pembuat webnya. Kemudian ada sosial media dari member dari kelompok kami, pemanggilan API YouTube kami. Kemudian pada bagian portfolio, di sini ada beberapa hal tentang kami. Kami berasal dari Universitas Tadulako. Kami mengambil jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini ada menu komen, di mana untuk meng-create sebuah komen itu pertama-tama kita harus membuat sebuah sign in. Jika kita belum memiliki sebuah akun, kita bisa langsung klik register. Di sini kita mendaftarkan username. Misalnya kita tuliskan dengan nama Liza. Untuk nama kita tuliskan nama panjang kita. Untuk selanjutnya di sini ada password, kita tuliskan sebuah password agar bisa login. Selanjutnya kita klik register. Untuk sign in kita masukkan username dan password. Dan selanjutnya kita klik sign in untuk beralih ke data komentar. Di sini kita bisa klik create untuk membuat sebuah komentar sederhana. Masukkan nama untuk identitas diri. Selanjutnya kita masukkan komentar atas indeks dari web kami. Misalnya kita masukkan komentar yakni kurangnya film, jumlah film. Nah, di sini kita create umur agar orang lain dapat mengetahui identitas dari si pemberi komentar. Kita klik create. Nah, untuk komentar yang kita buat, kita di sini dapat mengklik opsi read untuk melihat data komentar. Kita dapat klik update untuk mengupdate komentar. Misalnya di sini kita klik mengupdate umur, kita klik update, maka umur akan otomatis terupdate, dan di sini kita bisa mendelete komentar yang kita buat. Maka komentar akan terhapus. Setelah itu jangan lupa untuk melogout untuk kembali ke halaman indeks. Jadi itu merupakan tampilan atau interface dari website yang telah kami buat. Setelah ini kami akan langsung melanjutkan untuk penjelasan dari kode program website yang kami buat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian indeks dari
website kami. Jadi untuk bagian index, di sini pada bagian headnya terdapat beberapa kode program untuk pemanggilan CSS. Jadi CSS-nya untuk website ini kami menggunakan CSS Bootstrap dan CSS manual. Nah, lanjut ke title. Di title di sini kami tuliskan UAS PW, pemrograman web. Setelah itu masuk kepada bagian body. Di sini pertama-tama dibuatkan terlebih dahulu kelas medsos, kemudian dibuatkan kembali kelas container, dan di dalam kelas container itu terdapat pemanggilan image, kemudian diatur panjang dan lebarnya. Kemudian kita membuat juga an order list dengan beberapa listnya, yaitu home, about, portfolio, dan comment. Jadi hasil tampilan ini untuk kelas ini dibuat untuk menampilkan layout bagian atas dari website. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tadi image search-nya, dan ini untuk tampilan listnya home, about, portfolio, dan comment. Setelah itu masuk kepada class header. Di class header ini kami memanggil image juga. Kemudian terdapat class input group, inputan untuk memasukkan inputan movie film yang akan dicari. Dengan placeholdernya di sini ada movie title. Dan untuk div class input group append ini merupakan codingan untuk menampilkan button dengan label cari, yang nantinya tampilannya pada website akan seperti ini. Jadi ini merupakan image search-nya. Jadi untuk temukan film favoritmu, di sini kami menggunakan image. Dan ini merupakan placeholder tadi. Jadi placeholder itu seperti text hint, teks yang berada di dalam. Kemudian ini button, ini untuk codingan button tadi. Hasilnya akan seperti ini untuk button cari. Oke, kemudian selanjutnya masuk kepada ini bagian modal. Pertama kita buatkan terlebih dahulu section class-nya banner. Nah, kode program ini fungsinya untuk menghasilkan tampilan ini, banner, pada bagian tengah website. Jadi kalau misalnya kode program ini dihilangkan, maka tampilannya hanya akan menjadi putih seperti itu. Oke. Kemudian masuk kepada bagian selanjutnya yang paling bawah. Di sini ada class script. Fungsinya untuk di class script ini kita memanggil JavaScript, kemudian jQuery-nya juga. Sini searching jQuery-nya, kemudian Bootstrap untuk JavaScript-nya. Jadi mungkin hanya itu saja untuk bagian index. Nah, sekarang lanjut ke bagian about. Di bagian about ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian HTML-nya. Jadi sama seperti index tadi, untuk bagian head ini hanya terdapat kode program untuk pemanggilan CSS Bootstrap dan CSS yang kami buat sendiri. Kemudian titelnya masih sama UAS PW, dan bagian body. Di sini untuk class medsosnya itu masih sama juga dengan yang di index. Bedanya untuk bagian about, di sini kami berikan class aktifnya dia dan href-nya dia di bagian about, sehingga ketika masuk di bagian about, contohnya ini, ketika masuk di bagian about kemudian klik kembali about, dia akan tetap stay di laman about ini. Setelah itu masuk ke section class-nya about. Jadi sini fungsinya pertama kita buat di sini ada class container. Setelah itu kami buat lagi untuk barisnya dengan nilai MB-nya itu sama dengan 4. Kemudian kita buat
div class-nya dengan kolom teks itu center untuk about-nya, tulisan about, tulisan judul. Nah, di sini masuk ke div class untuk baris justify dengan teksnya itu justify rata kiri kanan dengan kontennya itu berada di tengah center. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kami buatkan paragraf about kelompok kami yang membuat website ini. Jadi hasilnya untuk paragraf about ini akan seperti ini. Ini. Jadi ini merupakan tadi yang ukuran H2 untuk judulnya about, dan ini merupakan yang berada dalam tag P, yaitu paragraf. Di sini kami tuliskan tentang kami, tentang kelompok kami pembuat website ini. Lanjut kepada ini section yang kepada section yang berikutnya. Di sini kami buat section class untuk sosial media. Jadi untuk sosial media ini di sini kami dihubungkan dengan PHP. Jadi terlebih dahulu, sebelum ke sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di atas ini telah dibuat kode program PHP, di mana kode program ini berfungsi untuk pemanggilan API dari YouTube, API YouTube masing-masing anggota kelompok. Di sini ada get URL YouTube. Jadi kode program ini fungsinya untuk memanggil URL YouTube dari setiap member kelompok. Kemudian kami juga menyertakan pemanggilan URL untuk video terakhir yang diupload di YouTube. Jadi di sini kami menggunakan pemanggilan API dari masing-masing channel YouTube dari member kelompok kami. Sehingganya untuk di bagian HTML pada bagian YouTube dan Instagram ini, di sini ada kaitannya dengan kode program PHP di atas, yaitu pemanggilan API dari YouTube masing-masing kami. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini karena dia menggunakan API, jadi dia langsung terhubung dengan YouTube secara otomatis, sehingga kita pengunjung bisa langsung melakukan subscribe dan akan diarahkan ke YouTube dari masing-masing kelompok kami. Setelah itu bisa juga untuk melihat video terakhir dari YouTube kami, seperti itu. Jadi situ kami menggunakan pemanggilan API YouTube dari masing-masing kelompok kami. Saya rasa hanya itu saja untuk penjelasan mengenai bagian about. Oke, lanjut sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian portfolionya. Jadi untuk bagian ini sama juga untuk bagian pada bagian head-nya, di mana kode program di sini fungsinya untuk pemanggilan CSS Bootstrap dan CSS yang kami buat. Dan untuk pada bagian body di sini untuk kelas medsos dan kontainernya masih sama. Perbedaannya untuk listnya pada an older list, di sini yang kami aktifkan adalah kelas portfolionya, sehingga fungsinya sama seperti kelas about tadi, yaitu ketika kita klik portfolio, kemudian kita berada dalam halaman portfolio, kemudian kita klik lagi portfolionya, dia akan stay di halaman portfolio, seperti itu. Selanjutnya ini merupakan class untuk pemanggilan image portfolio. Jadi pemanggilan ini, jadi ini kita menggunakan image. Kemudian untuk penjelasan berikutnya, di sini kami buatkan dia kelas portfolio. Pertama kami buat section class terlebih dahulu.
Di sini membuat membuat kolom dengan nilai MB-nya 4. Di sini kami buatkan 3 kolom. 3 kolom dengan nilai yang sama, nilai MB yang sama, yaitu 4. Jadi pada setiap masing-masing kolom di sini sebelumnya di sini kami hanya membuatkan satu kelas baris sehingga dia hasilnya seperti ini. Hanya ada satu baris dan 3 kolom. Nah, dari masing-masing kolom di sini kami berikan dia image search untuk foto yang akan kami tampilkan. Dan dalam bentuk alt-nya itu kami gunakan card image, sehingga dia secara otomatis dia akan mengkotak-kotak seperti ini. Oke, jadi langsung saja di dalam satu kolom itu dia ada sintaks untuk image, pencarian image-nya, dan ada div class-nya untuk div class body-nya. Di sini isinya untuk memberikan paragraf atau keterangan dari setiap image yang kita tampilkan. Jadi setiap kolom di sini sudah ada image yang akan dipanggil dan keterangan image-nya, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini dari masing-masing image per kolom yang akan dipanggil tadi, dan ini untuk penjelasannya dari masing-masing image. Oke, mungkin hanya itu saja untuk bagian portfolio. Hanya memiliki kode program yang sederhana, dan mungkin hanya itu penjelasannya. Saya akan lanjut untuk penjelasan bagian yang berikutnya. Ya baik, saya akan menjelaskan bagian register. Masuk pada bagian HTML-nya, yaitu length kita isi dengan n, kemudian class kita isi dengan h-100. Masuk pada bagian head, yang dimana di sini style CSS-nya kita menggunakan Bootstrap. Titelnya kita isi dengan register form. Masuk pada style, yang dimana BD placeholder image-nya, font size-nya kita isi dengan 1,125 rem. Text anchor-nya kita isi dengan middle. WebKit user select, mouse user select, ms user select kita isi dengan none. Kemudian pada bagian add media, min width-nya kita isi 768 px. BD placeholder image LG, font size-nya kita isi dengan 3,5 rem. Kemudian masuk pada bagian body-nya, yaitu kelasnya kita isi di flex kolom h-100. Posisinya di sini kita buat center, yaitu di tengah. Di sini kita membuat label pada bagian atas, yaitu register form. Kemudian membuat label lagi, yaitu silakan daftar identitas Anda dengan warna merah. Kemudian masuk pada bagian form methodnya, yang dimana di sini kita isi dengan post. Di sini kita menggunakan form group row, yang di dalamnya kita membuat label untuk username dengan kelas call sm2 call form label. Kemudian kita di sini membuat kolom untuk inputan username-nya, dan membuat juga kolom untuk mengisi bagian nama, dan membuat juga bagian password dan tombol untuk login dan register. Langsung saja kita masuk pada bagian PHP-nya.
yang dimana include ons db connect.php berfungsi untuk menghubungkan dengan koneksi. Kemudian di sini kita membuat objek dengan nama database. Kemudian di sini kita membuat pengkondisian yang dimana jika database yang diinputkan akan diperiksa, maka akan ditampung di register, yang dimana inputannya berupa username, password, dan nama. Jika username, password, dan nama sudah tersimpan pada database, maka akan masuk pada bagian form logic. Nah, beginilah tampilan dari form register. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian login. Masuk pada bagian HTML-nya, yang dimana HTML-nya length kita isi dengan n. Kemudian masuk pada bagian head, yang dimana di sini style CSS-nya kita menggunakan Bootstrap. Kemudian masuk pada body. Di sini kita letakkan semua di tengah, yaitu text center. Kemudian di sini kita menggunakan form class-nya, yaitu form sign dengan metodenya yaitu post. Di sini kita membuat label please sign in dan membuat label untuk username. Kemudian membuat kolom untuk mengisikan username. Kemudian membuat label untuk password. Lalu membuat juga kolom untuk mengisikan password. Kemudian di sini juga kita membuat button sign in dan button register. Nah, dari desain ini tampilan loginnya seperti ini. Kemudian kita masuk pada bagian PHP-nya, yang dimana ini session start itu berfungsi untuk mengaktifkan session PHP. Kemudian include ons itu berfungsi untuk menghubungkan dengan koneksi. Kemudian di sini kita membuat objek dengan nama database. Variable session ini berfungsi sebagai variabel sementara yang diletakkan pada server side, dan variabel cookie ini juga merupakan variabel sementara yang terletak pada bagian client side. Kemudian post di sini berfungsi sebagai penampung, yang dimana di sini yang ditampung yaitu berupa username dan password. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka akan masuk pada form komentar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai create pada tampilan web yang telah ditampilkan. Di sini untuk create sendiri itu menggunakan dua tipe file. Yang pertama itu ada file PHP untuk codingan untuk menghubungkan dia dengan database. Selanjutnya ada paling bawah di sini ada file HTML, di mana file HTML ini berfungsi untuk memberikan tampilan pada create nantinya. Untuk pertama-tama itu ada recur database.php. Artinya di sini pada create itu meminta data dari database.php, karena sebelumnya database.php itu merupakan database milik inputan atau database milik CRUD, maka di sini kita meminta data atau meminta penghubungan antara database.php dan bagian create ini.
Di sini terdapat kondisi di mana kondisi ini berfungsi untuk mengecek kesalahan saat validasi. Jadi nantinya pada saat kita klik tombol create, di situ akan muncul beberapa kolom inputan, di mana di situ kita dapat menginput data komentar baru. Jadi di sini apabila kita telah mengklik tombol create, maka di situ akan dilakukan sebuah pemeriksaan di mana apabila nama, keluhan, dan umur itu bernilai 0, di mana nilai 0 ini akan dijabarkan lagi satu persatu. Di sini nama itu memiliki isian atau memiliki placeholder nama, dan di sini variabel keluhan memiliki placeholder yang berisikan tentang kolom isian dari kolom keluhan. Dan di sini ada variabel umur yang berisikan isian yang terdapat pada kolom umur yang diinputkan oleh pengguna. Jadi di sini disebutkan 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel nama, kedua ada variabel keluhan, ketiga ada variabel umur, di mana isian dari 3 variabel ini merupakan inputan dari isian dari pengguna berikan pada kolom placeholder pada bagian web nantinya. Nah, selanjutnya di sini akan dijabarkan satu-satu. Apabila nama atau variabel nama itu kosong, maka variabel nama itu akan menampilkan error yang bertuliskan nama wajib diisi. Jadinya jika kita mengosongkan nama pada bagian pengisian create nantinya, itu akan muncul sebuah error yang bertuliskan nama wajib diisi. Nah, selanjutnya variabel valid itu akan bernilai false atau tidak bisa login maksudnya. Jadi di sini diberikan nilai false. Jika kita memberikan nilai true, maka walaupun nama tidak terisi, namun kita masih dapat menyimpan data maksudnya. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi untuk variabel keluhan. Nah, apabila variabel keluhan itu kosong, maka variabel keluhan akan menampilkan sebuah error yang bertuliskan komentar wajib diisi. Di sini pada keluhan ini akan berisi sebuah komentar dari pencarian film yang telah teman saya jelaskan pada bagian indeks. Nah, di sini variabel valid itu akan bernilai false. Selanjutnya itu ada variabel umur. Di sini apabila variabel umur itu kosong, maka variabel umur itu akan menampilkan sebuah error yang bertuliskan umur wajib diisi. Nah, untuk variabel validnya itu bernilai false. Nah, selanjutnya itu di sini karena telah dijabarkan satu persatu dari 3 inputan, kolom inputan bernilai empty, maka selanjutnya akan dijabarkan suksesi data apabila data semuanya telah terisi, atau apabila semua variabel telah terisi, maka validnya itu akan bernilai true karena pada asalnya itu validnya itu akan bernilai true. Pada dasarnya itu validnya true. Namun apabila kosong, maka di sini validnya akan diubah menjadi kondisi false. Nah, apabila validnya itu true, maka di sini PDO atau variabel untuk penghubungan antara database itu akan dikonekkan atau dihubungkan. Nah, untuk SQL itu sebagaimana umumnya itu akan dituliskan dengan kode program insert karena di sini merupakan create. Jadi di sini kode programnya insert into layanan. Layanan itu sebuah nama table dari database DBGigi. Di sini di dalam layanan terdapat beberapa kolom, di mana kolomnya itu bernama nama, keluhan, dan umur. Di sini value-nya ditambahkan tanda tanya, yang artinya tanda tanya itu berupa nilai placeholder atau nilai isian dari pengguna. Jika kita menambahkan nilai atau teks pada bagian ini atau string, itu akan bernilai error. Kenapa? Karena pada dasarnya value-nya itu telah ditentukan. Jadi
Di sini values-nya itu tidak boleh ditentukan. Jika kita tentukan itu akan bernilai error atau inputannya akan berputar pada nilai values-nya saja. Nah, begitu. Jika telah dimasukkan pada database itu pada bagian ini, itu selanjutnya itu akan database itu akan disconnect. Di disconnect itu bertujuan untuk agar database itu tidak menangkap inputan lain pada form create ini karena telah diinput tadinya. Kecuali jika pengguna mengklik lagi tombol create pada awal, maka di sini akan kembali pada kondisi awal pada bagian pemeriksaan ini. Nah, selanjutnya itu ada tampilan. Di sini tampilan sepertinya tidak usah dijelaskan secara detail karena pada dasarnya itu tampilan pada tahap ini itu sebagaimana tampilan pada umumnya. Di sini kita memakai CSS milik Bootstrap, di mana untuk mendownload CSS milik Bootstrap itu kita dapat mengklik websitenya dan mendownload versi berapa yang diinginkan. Di sini ada metode post yang artinya post itu mengambil data. Nah, untuk pada bagian inputan ini atau div class input itu akan dihubungkan dengan PHP pada bagian atas tadi. Di sini PHP-nya akan menyebutkan bahwa variabel nama itu akan berisi inputan pada bagian kontrol input ini. Nah, selanjutnya jika variabel inputan atau variabel nama tadi kosong, maka akan menampilkan error nama atau error variabel nama yang telah dijelaskan pada atas. Tulisan errornya itu akan sama dengan penyebutan peringatan yang telah kita tuliskan pada bagian PHP milik variabel nama error ini. Akan menampilkan peringatan bahwa nama wajib diisi. Selanjutnya itu terdapat komentar. Di sini komentar juga akan dihubungkan dengan keluhan, di mana isi keluhan akan berasal dari input class input ini. Begitu juga untuk umur. Jadi sekian untuk bagian create, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian read dan DB Connect serta database. Baiklah, setelah tadi kita menjelaskan mengenai create.php, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai read.php. Untuk di sini terdapat file PHP di mana seperti yang telah dijelaskan bahwa PHP di sini digunakan untuk memberikan kondisi terhadap beberapa inputan yang berhubungan dengan database atau yang berhubungan dengan form. Untuk tampilan itu kita di sini menggunakan file HTML pada bagian ini. Ini berfungsi untuk menampilkan interface yang baik. Di sini kita meminta pengaksesan data pada database.php, di mana database.php itu merupakan pengkoneksian, isi filenya itu merupakan pengkoneksian antara database dan form CRUD yang kita buat. Untuk di sini variabel kunjungan atau variabel komentar itu bernilai 0, maka akan menjalankan dua kondisi, yakni kondisi 1 dan 2 itu hampir sama. Yang pertama itu ada kondisi apabila kosong, dan yang kedua itu di sini ada kondisi apabila pengguna tidak mengklik apa-apa, dan yang kedua itu apabila nomor atau komentar tidak atau data itu tidak ada sama sekali, maka di sini header akan dijalankan, di mana header itu merupakan pengembalian apa yang harus dilakukan oleh website apabila tidak ada sama sekali komentar. Jadi di sini akan dialihkan kepada index.php. Nah, selanjutnya jika atau nilai lain atau kondisi terakhir
kondisi terakhir akan dijalankan, maka di sini akan dihubungkan dengan database dan di sini database-nya akan dikoneksikan dan SQL akan menampilkan data dari nomor kunjungan atau data dari komentar. Jadi di situ nantinya apabila pengguna mengklik salah satu data dan mengklik read, maka di sini akan bekerja SQL-nya menampilkan data yang telah disimpan pada database. Jadi hanya ditampilkan saja. Jadi pada bagian ini pengunjung tidak dapat mengklik atau mengubah data, kecuali jika kita kembali dan mengklik menu read, maka di situ pengguna dapat mengubah data. Tapi pada read ini pengguna hanya boleh membaca datanya. Nah, selanjutnya apabila telah ditampilkan, maka di sini akan mengeksekusi nomor kunjungan atau akan ditampilkan maksudnya. Nah, selanjutnya itu jika telah ditampilkan dan pengguna mengklik back atau menyelesaikan sesinya dengan sesi read, maka di sini database-nya itu akan disconnect. Jadi database-nya itu akan dihentikan atau tidak terhubung lagi untuk mencegah database itu memakan waktu lama dalam sesi read ini. Nah, selanjutnya di sini ada file HTML. Di sini kita menggunakan tampilan Bootstrap atau CSS milik Bootstrap serta JavaScript milik Bootstrap. Untuk Bootstrap sendiri kalian bisa mendownload di websitenya langsung. Untuk pada bagian ini hanya terdapat beberapa tampilan. Itu terdapat label, terdapat PHP atau file PHP di mana untuk variabel data atau nama yang ditampilkan nantinya saat kita mengklik read itu berasal dari variabel data atau yang berisikan placeholder nama yang telah pengguna isi pada form create. Untuk keluhan juga begitu, berasal dari variabel data placeholder milik keluhan atau komentar yang telah kita ketikkan pada create pada saat kita meng-create data. Begitu juga dengan umur. Untuk lainnya itu hanya ada btn back, tidak ada btn create. Jadi ketika kita klik back, maka kita akan dikembalikan kepada form contact. Jadi itulah yang saya dapat jelaskan pada bagian read karena codingannya cuma sedikit. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian database dan DB Connect. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan mengenai form contact.php. Untuk di sini hanya terdapat satu tipe atau memakai satu tipe data yang bernama bahasa HTML atau file HTML. Untuk pada bagian ini hanya berisikan tentang header, di mana di sini kita memakai JavaScript dan CSS milik Bootstrap. Untuk body itu berisikan tentang tampilan atau interface yang ada pada form atau form data komentar nantinya. Untuk pada bagian ini, jika kita mengklik btn create, maka kita akan dialihkan kepada href ini. Jadi kita akan dialihkan kepada interface milik create.php, data dari create.php itu. Jadi di sini terdapat table, di mana table itu memiliki kolom. Kolom itu berisikan beberapa. Di sini tabelnya berisikan beberapa kolom, yakni kolom pertama itu kolom milik nama, kolom kedua kolom milik komentar, kolom ketiga itu kolom milik umur, dan terakhir itu kolom milik opsi. Jadi opsi ini nantinya menampilkan beberapa buton yang diantaranya itu ada create, update, dan delete. Jadi di situ kita dapat mengklik buton dan dialihkan kepada kondisi masing-masing button tersebut. Ternyata di sini terdapat file PHP. Untuk file PHP itu
di sini nantinya kita akan memasukkan database atau menggunakan database.php atau file yang berisikan pengkoneksian antara database dan form CRUD. Untuk di sini kita akan menampilkan beberapa data milik tabel layanan, di mana di sini tabel layanan itu akan ditampilkan sesuai dengan nomor kunjungan, dan nantinya itu akan ada deskripsi dari isian dari kolom pengisian pengguna. Jadi kan karena di sini merupakan sebuah komentar, jadi di sini nantinya ditampilkan sebuah komentar milik pengguna yang sebelumnya telah diinputkan pada bagian kontak.php ini. Nantinya saya akan memberikan sebuah hasil dari interface pada bagian kontak serta read, begitu pula dengan create. Jadi di sini untuk tampilan atau untuk hasil database itu atau hasil komentar itu kita buatkan sebuah kolom, beberapa tabel. Di sini berisikan nama, placeholder milik nama, keluhan, dan umur. Jadi untuk pada bagian read itu, atau jika kita klik opsi read itu, maka akan dialihkan kepada file PHP atau interface dari file PHP milik read. Dan selanjutnya itu apabila kita klik menu update itu kita akan dialihkan kepada href update.php. Di sini itu masing-masing itu milik jika kita klik data milik orang lain, maka di situ akan read, update, dan delete data itu akan ditampilkan sesuai data yang kita klik. Jadi itu makanya di sini kita ketikkan dengan placeholder nomor kunjungan atau komentar jika pada interface-nya. Nah, selanjutnya ada button danger, di mana button danger itu kita inisialisasikan dengan delete. Untuk delete itu jika kita klik itu akan dialihkan kepada file PHP atau file delete.php. Selanjutnya jika kita tidak mengklik apa-apa, maka database akan di-disconnect untuk mencegah sesi yang berlebihan pada pada interface kontak ini. Di sini akan ada button logout, di mana button logout itu berfungsi untuk mengalihkan CRUD menuju indeks. Jadi jika kita klik kontak nantinya lagi, maka kita akan diminta login lagi. Untuk database di sini berfungsi untuk menghubungkan antara database dan file yang menggunakan file ini. Jadi di sini terdapat kelas database, di mana untuk database name itu akan berisi nama database milik kita. Di sini nama database itu merupakan DB Gigi. Untuk host itu umum, jika kita memakai MySQL itu akan dituliskan dengan localhost. Maka untuk username itu setahu saya untuk menggunakan MySQL itu username-nya itu akan bernilai root. Namun saya kurang tahu jika yang lainnya memiliki username sendiri-sendiri. Ini sesuai dengan apa yang saya lihat belakangan ini. Orang-orang menggunakan root untuk DB username mereka. Untuk username password itu user password itu sesuai dengan password pengaman database milik kita. Jika kita memiliki password use database, maka kita dapat memasukkan pada bagian ini. Namun jika tidak, lebih baik dikosongkan jika tidak ingin error. Selanjutnya itu ada pengkoneksian. Pada bagian ini terdapat pengkoneksian, di mana kita akan dikoneksikan dengan database yang telah kita ketikkan pada class database ini.
Dan jika setelah selesai dikoneksikan, maka itu akan selanjutnya itu akan diskonekkan supaya database tidak memakan sesi lama pada tiap bagian. Di sini terdapat file public. Di sini pun juga di sini itu mengapa menggunakan file public itu karena nantinya pada setiap class ini akan diakses untuk setiap form pada unit create, pada unit delete, pada unit read, dan sebagainya. Namun pada bagian ini terdapat private. Mengapa? Karena itu tidak diperbolehkan untuk diakses pada form lainnya atau pada file lainnya. Jadi ini hanya untuk class ini, tidak bisa diakses di luar class. Begitulah. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk bagian DB Connect. Perlu diketahui pada database ini itu milik database CFUD atau inputan komentar pada bagian web. Untuk bagian login itu lain juga. Untuk tabelnya itu masih memakai DB Gigi, namun di sini kita memakai database table yang bernama admin kalau tidak salah. Di sini sebagaimana kita telah jelaskan, di sini terdapat berbagai variabel. Yang pertama variabel user name, variabel password, dan variabel nama. Di sini di sini ada function untuk register, di mana function untuk register kita menggunakan variabel insert. Apabila pengguna itu mengklik register, itu akan dikoneksikan dengan dan memasukkan nilai value-nya dari ini. Terdapat variabel password yang berisikan tentang placeholder yang diinputkan oleh pengguna pada bagian kolom password, nama, dan username. Apabila kita klik register, namun apabila kita langsung klik login, itu akan menampilkan, atau jika kita mengetikkan data, kita akan diperiksa atau nilai yang kita inputkan itu akan diperiksa oleh MySQL ini atau MySQL query. Apabila data kita terdapat pada bagian table admin, di mana pertama-tama itu ada username, maka itu selanjutnya jika terdapat itu kita akan web akan memeriksa pada bagian password lagi. Jika passwordnya itu terdapat pada data user atau data yang telah diinputkan pada database yang bernilai placeholder-nya itu bernilai inputan pengguna, maka selanjutnya itu akan dialihkan ke sesi true atau sesi loginnya itu bernilai true. Jadi kita akan dialihkan kepada contact.php. Dan selanjutnya di sini terdapat function relogin atau fungsi milik relogin atau jika kita login ulang. Jadi di sini kita tidak perlu untuk register ulang. Jadi kita langsung saja login karena pada dasarnya itu kita telah terdaftar pada database atau table milik admin. Data user itu berisi query pada bagian ini. Nah, selanjutnya jika sesi yang kita masukkan username dan nama benar, maka login itu bernilai true. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai interface. Pada codingan yang telah saya jelaskan, diantaranya itu ada create, read, dan contact. Untuk database dan DB Connect itu tidak perlu dijelaskan karena pada dasarnya itu merupakan koneksian antara database, jadi tidak memiliki interface apa-apa. Nah, inilah tampilan dari pertama-tama kita kerjakan kontak ya. Jadi di sini kita masukkan username setelah saya register. Kita klik in di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan create
Jadi untuk file PHP yang telah kita jelaskan tadi itu ada kontek. Jadi untuk tampilan kontek itu ada seperti ini. Di sini terdapat table di mana berisi beberapa kolom. Itu kolom milik nama, kolom milik komentar, kolom milik umur, dan opsi. Di mana opsi itu terdapat beberapa buton yang telah saya jelaskan, memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk Liza Malia komentar itu berasal dari hasil tampilan database yang telah kita inputkan. Isian data yang telah kita inputkan. Jika kita mengklik tombol create, kita akan dialihkan pada file create.php atau interface dari file tersebut. Kita klik create, maka akan tampil bagian ini. Sorry, tadi ada kesalahan di mana di sini masih tertulis pasien baru. Di sini saya telah jelaskan bahwa file ini merupakan tugas kemarin atau tugas milik API yang kami upgrade menjadi sebuah web pencarian film. Jadi untuk komentar, lanjut saja untuk komentar. Di sini kita bisa masukkan nama. Untuk komentar itu berasal dari tanggapan yang kita ingin berikan untuk form pencarian film milik web ini. Sini misalnya komentarnya kita tuliskan, misalnya videonya masih kurang HD. Untuk umur kita tuliskan dengan misalnya umur kita 19 tahun. Jadi di sini pengguna lain dapat mengetahui bahwa yang berkomentar itu memiliki umur sekian. Jadi dia itu masih kecil, dia itu sudah remaja, dia itu sudah dewasa gitu. Jadi itulah tujuan dari umur ini. Selanjutnya kita create. Maka kita akan dialihkan ke indeks ini karena tadinya location-nya itu indeks. Pada bagian konteks ini terdapat data yang tadinya kita input, di mana nama Liza Malia, komentar, videonya masih kurang HD, umur, dan lain-lain. Jika kita create, maka tampil data atau select data dari database yang telah kita input. Jika kita klik back, itu kita akan dialihkan pada form kontak. Untuk lain-lainnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Pada sesi saya itu telah saya jelaskan tadinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, sekarang lanjut ke penjelasan untuk bagian delete. Jadi untuk delete ini ya, yang pertama pada bagian PHP-nya terlebih dahulu akan saya jelaskan. Jadi di sini ada require untuk database.php. Jadi require ini dia seperti memuat atau memanggil suatu file PHP ke dalam file PHP lainnya. Kemudian di sini untuk variabel nomor kunjungan kita beri nilai dia 0 dan masuk ke pengkondisian jika tidak kosong pada variabel get dengan nilai nomor kunjungan, maka akan dijalankan variabel nomor kunjungan itu sama dengan variabel request dengan nilai nomor kunjungan. Kemudian jika tidak kosong pada variabel post, maka akan dijalankan yang pertama melacak nilai posting terlebih dahulu dengan variabel nomor kunjungan ini sama dengan variabel post dengan nilai nomor kunjungan. Setelah itu baru dia masuk ke hapus data. Jika variabel PDO itu sama dengan di sini terlebih dahulu dikonekkan untuk database-nya. Setelah itu akan dijalankan kode program untuk yang fungsinya untuk mendelete data dari database seperti itu. Lanjut ke penjelasan untuk bagian HTML-nya. Jadi sini untuk bagian head, CSS pada laman delete ini dia menggunakan CSS Bootstrap. Oke, lanjut ke bagian body. Di sini dibuatkan satu div container, kemudian buat lagi div class. Untuk baris, div class baris,
untuk hapus pasien ini untuk bagian seperti titelnya. Ini dia hasilnya nanti seperti ini ya, jadi ini bagian delete-nya. Nah, ini dia hanya untuk menampilkan seperti titel dengan ukuran H2. Kemudian ini lanjut kepada form action. Pertama di sini kita panggil dia delete.php. Kemudian input type-nya kita kasih hidden. Kemudian name-nya, nomor kunjungan dan value-nya di sini kita panggil echo untuk variabel nomor kunjungan. Kemudian p-class-nya alert error ini untuk menampilkan seperti pesan Anda yakin hapus data, seperti itu, untuk menampilkan peringatan pesan error. Kemudian masuk pada div class form action untuk button type submit. Kemudian class btn ini untuk yes or, dan btn ini button untuk button yes dan button no. Kemudian tag center ini berfungsi untuk memposisikan fungsi kode program ini berada di tengah dari form. Jadi akan seperti ini dia hasilnya. Nah, Anda yakin hapus data? Ini tadi untuk peringatan errornya. Dan ini untuk button persetujuan yes or no. Dan ini untuk class center tadi untuk memposisikan dia berada di tengah. Seperti itu. Jadi kita coba yes. Oke, jadi datanya yang sebelumnya itu sudah terhapus. Oke. Jadi seperti itu untuk penjelasan bagian delete dari website ini. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian update komentar. Pada bagian HTML-nya di sini HTML kita menggunakan length sama dengan n. Kemudian di sini style CSS-nya kita menggunakan bootstrap ya. Pada bagian body-nya div class-nya kita membuat itu container. Kita mau desainnya di sini diletakkan di tengah, maka di sini kita buat center. Dengan label update komentar. Kemudian kita membuat form action yang dimana update.php no kunjungan sama dengan php echo no kunjungan. Metodenya itu post. Kemudian kita di sini membuat label yaitu nama. Kemudian membuat kolom untuk mengubah namanya. Kemudian kita membuat label komentar dan kolom komentar. Kemudian kita membuat juga label umur dan membuat kolom untuk mengubah umurnya. Dan di sini kita juga membuat button update dan back. Ini mana jika data sudah berhasil diubah, maka formnya akan kembali pada bagian komentar. Sekarang kita masuk pada bagian PHP-nya. Dan pada bagian PHP-nya di sini ada require database, yang dimana require berfungsi untuk memanggil fungsi dari file PHP lain ke dalam file PHP ini. Variabel no kunjungan sama dengan 0, maka akan dijalankan pengkondisian yang dimana jika datanya tidak kosong dengan variabel get bernilai no kunjungan, maka variabel kunjungan sama dengan variabel request. Kemudian if null sama dengan variabel no kunjungan, maka akan kembali pada form komentar. Kemudian untuk if
tidak kosong, variabel post, maka awalnya akan dicek error validasinya. Kemudian mengambil nilai input. Kemudian di sini juga melakukan validasi input. Yang dimana jika variabel valid sama dengan true, maka kosong variabel nama, variabel error itu muncul, nama wajib diisi. Dan begitu juga pada bagian yang ini. Kemudian masuk pada codingan untuk update data. Yang dimana jika datanya sudah valid, maka akan dijalankan kode program ini. Selain dari kondisi yang ada ini, akan dijalankan kode program ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian PHP, yang dimana session start berfungsi untuk mengaktifkan session pada PHP agar session-session di bawahnya terbaca. Kemudian session unset berfungsi untuk menghapus data pada server, namun hanya data tertentu saja. Kemudian session destroy berfungsi untuk menghapus semua data yang ada pada server. Kemudian set cookie merupakan cookies yang akan dikirimkan dengan semua header pada HTTP. Dan setelah logout, langsung menuju pada form index. Baiklah, sekian untuk penjelasan kami pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan website atau video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.